Kalau dibilang ada dari keluarga, kita nggak berani mengatakan seperti itu ya. Tapi yang saya lihat ada orang dekat, mungkin dekat, ada yang orang dekat, mungkin mereka ada permasalahan dengan orang dekat seperti itu. Gini, biasanya itu bisa. Kalau bagi orang spiritual atau yang orang memang ahli di bidang itu, biasanya itu bisa. Apalagi kalau orang meninggal secara tidak wajar, seperti pembunuhan atau meninggal yang tidak tahu tempatnya. Terkait kasus pembunuhan yang di Subang itu kan, hingga detik ini udah hampir sebulan lebih, sampai detik ini belum ada pencerahan. Bahkan semua sudah diturunin. Kalau dari sisi penerawangan Nyai, ini ada apa sih dengan kasus ini, Nyai? Kalau jawaban saya yang saya lihat nih sudah ada direncanakan betul, sedetil-detilnya, serapi-rapinya, ini yang saya lihat. Jadi mereka sebelum melaksanakan sesuatu pembunuhan ini kayaknya mereka udah mengatur strategi sebetul-betulnya supaya tidak nampak sama sekali siapa yang pelakunya. Karena mereka, yang saya lihat mereka sangat kalau dibilang profesional enggak, tapi ini orang kayak mempelajari betul gimana caranya supaya jangan nampak kelihatan tanda-tanda, supaya jangan kelihatan ada meninggalkan jejak atau apa seperti itu yang saya lihat. Oke, kan tadi bilang ini sudah direncanakan matang-matang. Berarti ini persiapannya cukup lama, Nyai. Dan ini mungkin menjadi luka lama nggak sih? Dendam lama nggak? Kalau yang saya lihat sih udah ini namanya dendam. Memang udah ada dendam lama. Sebenarnya ini permasalahan yang saya lihat sih mungkin ada percekcokan yang membuat ada satu dendam yang sangat dia pengen hancurkan. Pokoknya yang saya lihat tuh pengen menghancurkan keluarganya, gitu, satu keluarga seperti itu. Oke, ini kan sudah berapa kali suami korban dan istri muda dari suaminya ini sudah berapa kali nih Nyai diperiksa, bahkan anaknya semua diperiksa gitu. Tapi tidak polisi hanya menemukan kejanggalan tapi belum berani buat statement apapun. Kalau dari terawangan Nyai ini ada tanpa menuduh ya Nyai, tanpa menuduh ada keikutsertaan orang dalam nggak sih Nyai, keluarga? Kalau dibilang ada dari keluarga, kita nggak berani mengatakan seperti itu ya. Tapi yang saya lihat ada orang dekat, mungkin dekat, ada yang orang dekat, mungkin mereka ada permasalahan dengan orang dekat seperti itu. Nah, kalau polisi tidak juga menemukan titik terang gitu, dari sisi supranatural mungkin nggak sih kalau orang yang sudah tidak ada itu bisa memberikan satu apa ya tanda lah gitu, bisa gak Nyai berkomunikasi? Gini, biasanya itu bisa. Kalau bagi orang spiritual atau yang orang memang ahli di bidang itu, biasanya itu bisa. Apalagi kalau orang meninggal secara tidak wajar, seperti pembunuhan, atau meninggal yang tidak tahu tempatnya, atau mereka itu kayak macam hilang di mana, itu biasanya itu bisa. Tapi kalau meninggal secara normal, itu biasanya agak-agak susah untuk dipanggil. Tapi kalau mereka meninggal dengan secara yang tidak wajar, itu biasanya bisa, spiritual bisa memanggil seperti itu. Oke, Nyai, mungkin nggak sih ada tabir misteri yang mesti loh ada kekuatan lain yang nutupin kasus ini. Nyai lihat itu nggak? Kalau yang saya lihat sih, seperti ada. Itu yang saya lihat ada. Sebentar dulu ya. Oke. Ya. Pi, neng apa ongkos ah? Bensin enggak ada nggak? Enggak ikaw neng lo. Ikaw neng. Ale. Oke. Kira-kira Nyai sebagai spiritual supranatural lah, terutama dengan ilmu dayaknya, mampu gak Nyai ketika diminta bantuan untuk ngasih titik terang lah? Kalau disuruh membantu pasti diusahakan semampu kita, tapi kan yang menentukan semua itu kan kehendak Tuhan.
Tapi biasanya ada jalan keluarnya seperti itu. Pasti ada cara. Tidak bisa kita mengatakan, oh ya pasti saya akan bisa. Kalau Tuhan tidak berkehendak juga tidak bisa lah. Semua itu akan ada kehendak dari Tuhan. Kalau memang saya melakukan, memang pasti kita berusaha untuk mampu gimana caranya untuk menemukan tanda itu atau bukti-bukti sedikit. Pasti kita bantu semampu kita. Tapi kalau memastikan kan belum tentu kita bisa memastikan bahwa kita bukan Tuhan seperti itu. Oke, Nyai. Kalau tadi Nyai kan bilang kita bisa nih berkomunikasi nih ya kan. Seperti apa sih cara sarananya untuk komunikasi dengan arwah itu, Nyai? Ada ritual sendiri nggak sih atau seperti apa sih? Biasanya sih ada ritual sendiri, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Ada juga rohnya itu biasanya dipanggil untuk masuk ke badan seseorang untuk bicara gimana waktu pembunuhannya, atau biasanya itu seperti itu. Itu pernah terjadi di waktu almarhum bapak saya pernah dulu melakukan seperti itu. Itu kasus pembunuhan juga. Dan itu rasanya, dan akhirnya ditemukan posisi makamnya yang di tempat mereka kuburkan itu di posisinya dapat. Dan itu butuh waktu lama nggak sih? Dalam artian gini loh, dalam artian kalau udah lewat 40 hari nggak bisa gitu. Enggak juga, semuanya bisa. Tapi kita akan lihat dulu seberapa jauh rohnya itu. Jadi kayak gimana ya? Jadi entah dia nanti kan dia bukan, karena ini kan meninggalnya bukan memang sewajarnya dia harus meninggal kan. Kalau memang orang meninggal yang wajar kan beda. Ini kan biasanya itu meninggal dengan tidak wajar, itu dengan apa ya? Seperti macam orang meninggal yang disiksa. Kalau saya bilang arwah penasaran kan nggak boleh juga. Jadi kita harus menghaluskan sedikit kata-kata ini, bingung juga. Jadi kayak macam roh ini udah larinya kemana, jadi itu nanti kita panggil pelan seberapa jauh seperti itu. Jadi kalau seandainya orang yang masih baru meninggal, sekilas seandainya pembunuhan seminggu atau 2 minggu, itu masih bisa cepat seperti itu. Tergantung dari energi saat kita manggil. Ritualnya itu nanti kita kan melakukan ritual. Waktu saat kita melakukan ritual itu biasanya yang kita panggil ini mau datang cepat apa enggak seperti itu. Oke, berarti saat ini posisinya masih belum jelas di mana gitu ya berarti ya? Ruhnya sendiri atau arwahnya sendirinya? Kalau dibilang ruhnya itu, arwahnya ya pasti kalau dibilang jauh tuh bukan gini ya. Kalau kami orang Dayak itu mengatakan rohnya itu pasti jalan, ada jalannya sendiri. Nah, jalan itu yang buat kita panggil. Kayak kita manusia, kayak kalau kata orang tadi, kayak kami orang Dayak itu kalau orang meninggal dia jalan dulu, meniti jalan dia untuk ke satu tempat yang memang apa ya, kayak kalau kata orang tadi ada lewut tatau, kayak orang tiwah itu rohnya harus masuk ke lewut tatau atau kayak macam surga ya, tapi bukan surga, tapi orang bilang kayak surga lah, tapi kayak lewut tatau seperti itu. Jadi ini kayak kalau orang yang meninggal seperti ini nih kan bisa dikatakan, bisa juga dia rasa dendamnya, ada juga dia merasa dendam, ada juga rasa orang dia merasa belum waktunya meninggal. Kadang-kadang dia merasa dia belum, ada juga orang yang belum sadar meninggal, ada. Maksudnya gimana? Jadi orang sudah meninggal karena dibunuh, dia belum sadar kalau dia meninggal, ada juga. Jadi kayak orang mati penasaran lah, kayak arwah penasaran, kayak gitu macam-macam lah. Jadi nanti kadang-kadang sebelum waktunya dia mau memberi petunjuk supaya sampai orang itu ditemukan. Biasanya ada seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu orangnya itu biasanya sih macam lurus saja seperti itu. Ada seperti itu, ada kayak gitu. Berarti bisa dibilang sekarang masih penasaran dong ya? Kalau dibilang penasaran kita bingung juga kan? Jauh juga. Kalau dibilang penasaran saya juga bingung kan? Karena kalau kita bilang ya, kalau meninggal seperti itu kan meninggal dibunuh atau disiksa, dimasukin di mana atau di mana ya, pastikan rohnya masih ada, rasa rohnya dia itu kayak gimana ya? Karena kita ini saya juga bingung. Dibilang mati penasaran, nanti kita salah lagi kan. Jadi kayak macam hampir-hampir seperti itu sih. Tapi kita mengatakan mati penasaran, nanti orang nggak terima kita ini. Gini, ada nggak media, mungkin nggak
pakai media lain mereka untuk menyampaikan, dalam artian gini loh, lewat mimpi kah, lewat firasat kah gitu. Lewat mimpi. Biasanya makanya saya bilang nanti rohnya itu masuk ke dalam mimpi. Bisa. Nanti dia sampaikan. Makanya saya bilang kalau dibilang mati penasaran juga kita nggak boleh mengatakan. Karena kita nggak tahu kan orang mati penasaran kayak apa, rupanya kayak apa. Kita kan nggak tahu. Tapi kadang-kadang orang yang mati karena tidak wajar ini biasanya dia akan memberi petunjuk. Entah lewat mimpi atau dia memberikan sesuatu. Ada. Kayak macam kita mengubur bangke aja pasti akan cium baunya. Oke. Mati penasaran kita juga bingung kan, karena kita nggak bisa, karena bingung orang mati penasaran kayak apa kan kita juga nggak ngerti. Iya, tapi gini, mungkin nggak dari sisi spiritual atau supernatural yang sudah meninggal ini mendatangi atau mengganggu yang pelakunya, Nyai? Bisa. Ada, kadang-kadang dimimpikan, ada, kadang-kadang dia kayak macam apa ya, kayak menghantui ada. Makanya saya bilang kalau dibilang orang mati penasaran kita salah. Nanti kita keluarga orang nggak terima, makanya kita bingung. Ya apa cara kita menghaluskan bahasa ini kan? Tapi gini, dari sisi penerawangan Nyai, kira-kira akan terungkap nggak ini, Nyai? Terungkap. Cepat atau lambatnya? Ini udah cukup lama loh, Nyai. Jawaban saya cepat, pasti akan terungkap. Pasti ada tanda nanti. Nah, Nyai, ini kalau gini, kalau kan saat ini kan si korban ini sudah dikuburkan gitu. Mungkin nggak di dunia yang lain ketika ini terungkap, ada juga sebuah tanda bahwa mereka sudah puas, sudah tenang lah gitu. Makanya saya bilang, ada yang seperti itu ada, karena ada orang ritual yang waktu orang itu dibunuh, keluarganya mau minta tolong gimana caranya mendapat pelakunya, ada. Setelah dia kasih tahu ini pelaku itu dapat, setelah dipanggil rohnya lagi untuk masuk nggak bisa masuk karena dia udah nggak ada, udah kayak macam apa ya. Makanya saya bingung, saya ini karena secara saya ini tipikal orang, saya adalah spiritual yang nggak mau bikin-bikin. Saya ini ngomong yang real aja. Kalau saya bikin-bikin juga nggak ada guna. Pernah terjadi seperti itu. Saat dipanggil roh itu, dipanggil untuk datang lagi, udah nggak bisa. Nah, tapi kita kan masih belum tahu ya, roh yang dipanggil ini, apakah ini roh yang sebetulnya, apakah ini jin yang masuk saat menyaksikan pembunuhan itu kan bisa juga. Nah, itu membedakannya seperti apa, Nyai? Nah, biasanya sih bisa, pasti ketahuan caranya kayak apa. Kayak gitu ada. Makanya tidak bisa sembarangan lah. Kayak pernah terjadi, ini terjadi dan ini nyata. Dulu pernah terjadi waktu kasus pembunuhan juga. Almarhum bapak saya dan almarhum bapak saya terakhir dan tidak mau lagi melakukan karena dia masukkan roh orang itu yang sudah meninggal ke dalam badan orang yang masih hidup untuk berbicara. Setelah masuk tidak mau keluar. Ada batas waktunya. Kalau udah batas waktunya kelewat kan bisa meninggal yang orang yang hidup ini nanti. Okay. Makanya kalau enggak barangan melakukan ritual seperti itu. Tapi jawaban saya akan ketahuan. Tahu kok, pasti nampak. Ya, ini kan juga ada banyak paranormal yang berusaha untuk menerawang ya, Nyai ya. Siapa. Cuman memang dengan caranya masing-masing. Ada yang bilang mereka berani menyebut si ini gitu. Nah, ketika salah menuduh lah bahasanya gitu loh. Ini dari sisi supranatural, katakanlah Nyai ya, ada beban moral gak sih, Nyai? Kalau saya ada beban, enggak boleh sembarangan kita menuduh orang. Kalau saya kan seperti itu. Makanya saya bilang, kalau saya lihat orang dekat, saya tidak boleh menuduh orang ini, kita enggak bisa. Karena kan ini kan namanya penerawangan. Kadang-kadang benar, kadang-kadang bisa salah. Kan seperti itu. Kalau saya ngomong apa adanya aja, namanya penerawangan. Bisa benar, bisa salah. Ya kan, namanya penerawangan. Sesuai feeling saya, sesuai yang saya rasakan. Kan seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat ya, orang dekat. Jadi
ada dendam, dia minta tolong dengan orang itu dibayar, itu yang saya lihat seperti itu. Dan yang melakukan tidak orang satu. Berarti ada perantara ya, ada perantara orang lain ya di sini ya. Ya, saya lihat tidak orang satu yang melakukan, ada beberapa. Oke, terima kasih Nyai dari Wiyantian. Iya, sama-sama. PTW, saya sudah pesan bajakah. Iya, Kak.